Amalkan sampai engkau masuk kubur, sampai mati artinya. Allahu ma'i, Allah itu beserta aku. Allahu nazirun ilayya, Allah itu memandang kepadaku. Allahu syahidun alayya, Allah itu menyaksikan atasku. Nah, ma'amalakannya itu bukan diucapkan di dalam hati aja. Salam ala nabi ghairil anam wal ali washabil kiram. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi alimil ghuyub, ar-rahmani ghafiriz dzunub, ar-rahimi satiril uyub. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul marghub wal marghub, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhul mahbub. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina maulana Muhammadin nuril absari wal qulub, wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa man ilaihi mansub. Amma ba'd. Yang kita hormati dan kita cintai para habaib dan para alim ulama, para muhibbin, hadirin, hadirat rahimakumullah. Puji syukur yang setinggi-tingginya kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada malam ini Allah Subhanahu wa taala kembali mengumpulkan kita, mempertemukan kita di majelis yang penuh berkah dan rahmat ini. Salawat dan salam keharibaan junjungan kita, kekasih Allah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan seluruh keluarga, para sahabat dan zuriat sampai hari kiamat. Para muhibbin rahimakumullah, al-hikmatus salasul ba'dal mi'ah minal hikamil ataiyah, hikmah yang ke-130 dari al-hikam. Qala al-Imam Ahmad ibn Athaillah as-Sakandari rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumihi wa asrarihi. As-sitru ala qismaini, sitrun 'anil ma'siyah wa sitrun biha. Fal 'ammatu yatlubuna minallahi ta'ala as-sitra biha khasyata suquti martabatihim 'indal khalqi, wal khassah yatlubuna minallahi sitra anha li khasyati suqutihim min nazaril malikil haqq. Yang artinya bermula tutupan itu terbagi dua bahagian. Yang pertama tutupan daripada maksiat, yang kedua tutupan pada maksiat. Ada tutupan daripada maksiat, ada tutupan pada maksiat. Bermula orang awam, mereka itu menuntut, meminta kepada Allah tutupan pada maksiat. Orang awam itu yang mereka minta adalah tutupan pada maksiat, karena takut jatuhnya martabat mereka di sisi makhluk. Adapun orang-orang khassah, orang-orang yang sudah istimewa, mereka menuntut daripada Allah tutupan dari maksiat, karena takut jatuhnya mereka itu dari pandangan Raja yang Maha Benar, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Para muhibbin rahimakumullah, fal ammatu bermula orang awam, orang banyak, umumnya manusia. Yatlubuna minallah ayyastura alaihim bil ma'siyah. Mereka itu orang umum, orang awam, meminta daripada Allah itu bahwa Allah menutupi atas mereka pada kemaksiatan mereka.
bi ayyaqulu, dengan bahwa mereka berkata, berdoa, Allahumma asturna, ya Allah tutupi kami. Hala kaunihim amilina laha wa mustakhfina biha, padahal mereka itu masih melakukan maksiat dan bersembunyi-sembunyi dengan maksiat. Nah, itu orang awam. Mereka masih melakukan maksiat, sembunyi-sembunyi melakukan maksiat, tapi minta kepada Allah agar ditutupi maksiat mereka itu. Jangan diketahui orang maksiat mereka itu. Wa inna ma talabu dzalik khasyata suquti martabatihim mindal khalqi idza talahu ala halihim. Mereka itu orang awam tadi meminta yang demikian karena khawatir jatuhnya kedudukan mereka di sisi makhluk bila mana makhluk mengetahui atas keadaan mereka itu. Nah, takutan maksiatnya itu ketahuan orang, karena orang kadang memuliakannya lagi. Inya takut maksiatnya diketahui orang, karena orang kadang menghormatinya lagi. Inya takut maksiatnya ketahuan orang, karena mengetahuan orang ini akan diremehkan orang, disia-siakan orang. Fayafutuhum ma kanu yatawakka'una minhum min husulil manafi wa dab'il madar. Kalau manusia telah tahu aib mereka, manusia telah tahu maksiat mereka itu, maka luputlah akan mereka sesuatu yang mereka harap dari manusia daripada datangnya manfaat dan lain sebagainya. Mungkin selama ini orang menyantuni kita, begitu tahu mereka bahwa kita ini ketujuh maksiat, mereka akan menghentikan bantuannya. Orang yang selama ini menghormati kita, kalau mereka tahu kita ini maksiat, mereka akan meremehkan kita. Nah, jadi orang-orang awam itu mereka minta kepada Allah agar ditutupi aibnya, padahal mereka masih melakukan aib itu. Secara sembunyi-sembunyi mereka masih melakukan maksiat itu, tapi selalu berdoa kepada Allah, ya Allah tutupi aib kami itu. Nah, para muhibbin rahimakumullah, jadi itulah yang berlaku, yang terjadi kepada umumnya manusia itu. Allahumma astur uyubana, ya Allah tutupilah aib kami. Karena mereka khawatir kalau ketahuan orang aib, nah mereka akan kehilangan harga dirinya. Wa haula humul ladzina ya'tamiduna ala ghairillah. Mereka orang awam yang seperti tadi, mereka itulah orang-orang yang berpegang atas selain Allah. Nah, ini orang yang berpegang kepada selain Allah karena mereka takut kalau maksiatnya ketahuan, orang kada akan menghiraukannya lagi, orang kada akan menghargainya lagi. Jadi ini berpegang kepada selain Allah. Wahum ahlu syirkil khafi alladhi yukhriju sahibahu min haqaiqil iman. Nah, mereka itu sebenarnya ahli syirik yang tersembunyi, ahli syirik yang tersembunyi, musyrik yang tersembunyi, yang mana syirik itu mengeluarkan mereka daripada hakikat iman. Nah, para muhibbin rahimakumullah, jadi artinya nah, perilaku seperti itu mesti diberhentikan. Kelakuan seperti itu mesti jangan lagi artinya. Yang biasa macam itu tobat kepada Allah, minta ampun kepada Allah bahwa selama ini dia mengharapkan penghargaan dari manusia, dia mengharapkan kehormatan dari manusia, dia mengharapkan bantuan dari manusia. Nah, oleh karena itu takut kalau mereka mengetahui bahwa dirinya itu banyak maksiat kepada Allah. Wa fihim qala Allah Ta'ala, Allah berfirman tentang mereka itu,
yastakhfuna minan nas wa la yastakhfuna minallah wa huwa ma'ahum. Mereka itu bersembunyi dari manusia. Nah, berbuat maksiat sembunyi-sembunyi dari manusia. Tapi mereka tidak bisa bersembunyi daripada Allah yang menyertai mereka. Awalnya bersembunyi kita lawan Tuhan. Di mana kita berbuat maksiat, kawalah bersembunyi. Nah, mereka itu bersembunyi hanya lawan manusia. Tapi lawan Tuhan kada bisa bersembunyi lagi. Karena wa huwa ma'ahum, Allah itu adalah beserta mereka. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Imam Sahal At-Tustari rahimahullah, beliau diajari oleh Mamarina Sidin sekaligus guru Sidin. Mulai umur halus, umur anum, beberapa tahun hanya umur, diajari oleh Mamarina Sidin amalan nang supaya selalu merasa bahwa Allah itu dekat, merasa bahwa Allah itu selalu memandang, merasa bahwa Allah itu menyaksikan. Nah, diberi Sidin amalan. Nah, jadi di sini kamu wahai Sahal amalakan, ada banyak 11 kali sehari. Allahu ma'i, Allahu nazirun ilayya, Allahu syahidun alayya. Nah, kan pada panjang tuh. Amalkan sampai engkau masuk kubur, sampai mati artinya. Allahu ma'i, Allah itu beserta aku. Allahu nazirun ilayya, Allah itu memandang kepadaku. Allahu syahidun alayya, Allah itu menyaksikan atasku. Nah, ma'amalakannya itu bukan diucapkan di dalam hati aja. Nah, ada berbunyi kan ada. Jadi dalam hati. Dalam hatinya Allahu ma'i, artinya Allah ini beserta aku. Allahu nazirun ilayya, Allah memandang aku. Allahu syahidun alayya, Allah menyaksikan atasku. Nah, 11 kali itu baca. Nah, kalau lawas membaca itu, aku merasakan manisnya ibadah, ujar Imam Sahal tadi. Nah, kenapa? Sebabnya orang-orang awam ini maksiat, bersembunyi daripada manusia, dan mereka kada bersembunyi daripada Allah karena mereka itu kada merasakan Allah itu beserta, Allah itu selalu memandang, Allah selalu menyaksikan. Nah, kalau kita sudah jadi amalan kita, jadi amaliyah kita, bahwa Allah itu beserta aku, Allah itu selalu memandang kepada aku, Allah menyaksikan atasku. Nah, itu kalau jadi amalan kita, nah kita akan merasakan bahwa di tempat sunyi, di tempat ramai, kita selalu dipandang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yu'maru bi fi'amin minan nas yaumal qiyamah ilal jannah hatta iza danaw minha wastanashaqu raihataha wa nazaru ila qusuriha wa ila ma addallahu li ahliha biha nudu an isrifuhum anha fa innahum la nasiba lahum biha. Pada hari kiamat sekelompok manusia disuruh bawa ke surga. Begitu mereka sudah mendekati surga itu dan sudah mencium bau harum semerbaknya surga itu, sudah melihat gedung-gedung mahligai-mahligai yang ada di surga, dan melihat segala macam perhiasan bidadari-bidadari surga. Sudah melihat. Ada pengumuman lagi bahwa kembalikan mereka itu. Kembalikan mereka.
karena mereka tidak ada bagian di dalam surga itu. Balikan ke tempat semula, ke padang mahsyar, karena mereka itu ada jatah di surga ini. Fayarji'un bihasratin wa nadamatin ma raja'al awwalun wal akhirun bimithliha. Maka mereka berbulik kembali dengan bersangatan rugi, bersangatan menyesal. Fayaqulun Rabbana law adkhalatana an-nar qabla an turiyana ma araitana min sawabi ma a'adatta li awliya'ik kana ahwana alaina. Mereka tadi berkata, wahai Tuhan, jikalau Engkau masukkan kami ke dalam neraka sebelum Kau lihatkan kepada kami yang Engkau lihatkan dari pahala yang Engkau sediakan bagi aulia Engkau, niscaya itu lebih inting atas kami. Jangan langsung aja masukkan ke neraka, lebih inting daripada lihat akan dulu surga, nyamannya sekalinya ini lain kulikan mungkin di neraka sana masuknya. Wahai Tuhan kami, jika Engkau langsung masukkan kami ke neraka tanpa Kau perlihatkan surga, niscaya itu lebih ringan bagi kami. Kayak disurungin nasi, surungin nasi, lapar nih surungin nasi, begitu nak makan, kadang boleh makan lain pulika, maka sudah melihat, sudah mencium baunya masakan. Fayaqulullahu ta'ala, Allah berfirman, dzalika ma aradtu bikum. Memang itu aku kehendaki dari Tuhan. Memang aku menghendaki seperti itu. Lihatkan dulu surga, kayak apa nikmatnya, kayak apa bidadarinya. Kuntum idza khalautum barastumuni bil azaim. Ujar Tuhan, kalian ini apabila berada di tempat yang sunyi di dalam dunia, kalian melakukan dosa-dosa yang besar. Ujar Tuhan, kalian waktu dalam dunia bila ada orang mengerjakan dosa-dosa, wa idza laqitumun nas laqitumuhum mukhbitin, bila sudah bertemu manusia, kalian bertemu dalam keadaan khusyuk, dalam keadaan tunduk, dalam keadaan pura-pura sebagai orang yang ahli ibadah. Bila bertemu manusia mau pindah khusyuk, pindah tunduk, bila orang kadadaan bah, ya sudah. Tura'unan nasa bi'a'malikum khilafa ma tu'tuni min qulubikum. Kalian itu minta penilaian kepada manusia, minta nilai kepada manusia dengan amal kamu, berbeda dengan apa yang kalian berikan kepadaku daripada hati kalian. Habtumun nas walam tahabuni, kalian itu hanya takut kepada manusia, tidak takut kepadaku. Nah, kalian itu hanya takutnya dicela orang, takutnya hanya diremehkan orang, takutnya hanya dihinakan orang, tapi kalian tidak takut akan aku. Wa ajlaltumun nas walam tujilluni, kalian itu hanya mengagungkan manusia tapi tidak mengagungkan aku. Wa taraktum linnas walam tatrukuli, dan kalian itu meninggalkan maksiat karena manusia bukan karena aku. Fal yauma uziqukum alima iqabi ma'a ma haramtukum min jazili sawabi. Sekarang ujar Tuhan, aku rasakan kepada kalian pedihnya siksaku serta yang aku tegah kalian daripada besarnya pahala, daripada besarnya pahala. Nah, para muhibbin rahimakumullah, jadi ini hadis tujuannya adalah kepada orang-orang yang minta kepada Allah agar ditutupi maksiat padahal masih melakukan maksiat, karena dia khawatir kalau orang tahu bahwa maksiat yang dia lakukan, orang tidak akan menghargainya lagi.
orang tidak akan memuliakan Nabi. Nah, ini hadis ditujukan kepada golongan mereka itu. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Wal khassatu yatlubuna minallah as-sitra anha. Sedangkan orang-orang yang khusus, mereka minta daripada Allah akan tutupan daripada maksiat itu. Nah, orang-orang khassah itu minta juga agar ditutupi Allah maksiat. Tapi maksudnya berbeda. Bi ayyughayyibaha an nadharihim wa la yuqtiraha bi qulubihim. Mereka minta kepada Allah agar maksiat itu dihilangkan dari pandangan mereka dan tidak digeritikkan hati mereka untuk melakukan maksiat. Nah, itu bedanya. Doanya sama aja. Doanya sama. Allahumma astur aurati, ya Allah, tutupilah aibku. Tutupilah kemaksiatanku. Kalau orang awam tuh artinya inya masih melakukan dosa tapi ditutupi sehingga orang kada tahu. Nah, itu orang awam. Kalau orang khassah, mereka minta kepada Allah ditutupi maksiat itu, artinya jangan terlintas di hati mereka memikirkan maksiat. Nah, itu bedanya. Doanya sama. Allahumma astur auratina, dari Nabi juga. Allahumma astur auratina wa amin rawabina. Ya Allah, lindungi, tutupi aib kami. Nah, jadi mesti dirubah. Dulunya kita minta kepada Allah ditutupi maksiat supaya orang jangan tahu. Nah, sekarang kita minta kepada Allah tutupi maksiat, artinya jangan ada di hati terlintas untuk melakukan maksiat itu. Tutupan dari maksiat juga ngarannya itu. Nah, kita kada melihat lagi lawan maksiat gitu, kada tegaritik lagi hati untuk melakukan maksiat. Nah, ini yang diminta oleh orang-orang khassah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi berbeda dengan apa yang diminta oleh orang-orang awam tadi. Khasyata su'utihim min nazarillahi ta'ala, karena orang-orang khassah itu mereka takut jatuh martabat mereka dari pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, orang khassah itu mereka takutannya jatuh pada pandangan Allah. Dulunya punya kedudukan yang tinggi di sisi Allah, sekarang menurun. Nah, itu yang mereka khawatirkan. Dulu mereka punya martabat yang tinggi di sisi Allah, sekarang jadi dihinakan oleh Allah. Nah, ini yang mereka takutkan. Perkara manusia, perkara makhluk itu di luar dari pemikiran mereka. Artinya mereka kadang memikirkan manusia itu. Yang mereka utamakan itu, yang mereka pikirkan itu bahwa jangan sampai martabat mereka itu jatuh di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. La yaltafituna ilal khalqi madhaw wala zamma. Orang-orang khassah itu mereka tidak menoleh kepada makhluk pujian, celaan. Yang kada ada urusan dipuji orang, dicela orang, itu kada jadi pertimbangan mereka. Pertimbangan mereka bagaimana Allah, kalau dia lakukan ini Allah apa marah, apa Allah mencela, apa Allah memuji. Perkara manusia la yaltafitun, mereka tidak menoleh. Wala yatawakka'una minhum naf'an wala darra, dan orang-orang khassah itu mereka tidak mengharapkan daripada makhluk itu manfaat mudarat. Nah, ini orang yang sudah kuat keimanan mereka, orang yang sudah kuat keyakinan mereka bahwa manfaat dan mudarat itu adalah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan dari makhluk. Nah, selama kita masih mempercayai bahwa makhluk ini bisa memberi manfaat, selama kita percaya bahwa makhluk ini bisa memudaratkan, nah kita sulit untuk masuk ke dalam golongan khassah ini. Sulit sudah. Karena kita masih percaya manusia ini bisa memberi manfaat, manusia bisa mendatangkan mudarat.
Nah kalau masih percaya apalagi yakin demikian, nah Anda akan bisa masuk golongan khassah. Akan selalu riya, akan selalu beramal minta tangguh kepada manusia, karena dia meyakini manusia bisa menyenangkan dirinya, manusia bisa memberikan manfaat kepadanya. Lalu beramal ibadah minta tangguh kepada manusia, minta nilai kepada manusia. Wala ya'tamiduna ilaihim, dan mereka orang khassah itu tidak berpegang kepada manusia tadi. Liqana'atihim binadharillahi ta'ala, karena mereka sudah merasa cukup dengan pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, para muhibbin rahimakumullah, jadi mengobati riya. Nah, mengobati riya itu kada cukup hanya dengan mendengar bahwa riya itu dosa besar, riya itu akan disiksa oleh Allah, riya itu menggugurkan pahala ibadah. Itu kada cukup hanya dengan mengetahui itu. Nah, mengobati riya ini mesti menambah keyakinan, memperkuat keimanan. Bila iman kita kuat, yakin kita kuat bahwa hanya Allah Subhanahu wa ta'ala yang bisa segala-galanya, nah hilang tuh riya itu, hilang riya itu. Kita masih menganggap manusia ini bisa memberi manfaat. Nah itu bila masih menganggap itu, kadang mau hilang riya kita, kadang mau hilang riya kita. Kemana aja kita mengaji, kadang mau hilang riya itu. Kalau kita masih menganggap bahwa ada selain Allah yang bisa memberi manfaat. Nah kalau sudah kita yakin bahwa yang bisa memberi manfaat itu hanya Allah, nah otomatis riya. Macam kita misalnya, nah, kambing, sapi, itu kita sudah meyakini kambing, sapi ini kada bisa memuji kita, ini kada bisa mencela kita. Andai kita sembahyang di hadapan sapi, kita kada peduli. Nah kenapa? Karena kita yakin sapi kada bakal memuji kayak baiknya sembahyang kita, kambing kada akan memuji. Tapi kalau manusia di hadapan kita, kita baiki sembahyang kita. Nah kita beranggapan manusia ini bisa memuji, manusia bisa memberikan kedudukan, manfaat, martabat. Nah itu yang menyebabkan kita ini selalu ada riyanya itu. Nah jadi mengobati riya itu yang utamanya adalah memperkuat iman, memperkuat iman bahwa segala-galanya itu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, lalu kita beribadah nyaman tuh karena Allah, karena hanya Allah yang bisa segala-galanya. Nah, para muhibbin rahimakumullah, selanjutnya hikmah yang ke-131. Ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, Allah bihusnil khatimah. Ya Allah biha, Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. ويا أيها الرجل منه شفاعة صلوا عليه سلموا تسليما اللهم صل وسلم